Sahabat Liputan 6, apa kabar? Anda menyaksikan headline liputan6.com dengan topik rame-rame daftar bakal caleg ke KPU. Bagaimana peluang ex-napi koruptor? Saya Wayan Diananto mengajak Anda menyimak laporan selengkapnya. PDI Perjuangan dan Partai Nasdem mendaftarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU tingkat kabupaten kota hingga pusat. Ketua Koordinator Bapilu Partai Nasdem Prananda Paloh misalnya membawa berkas pendaftaran ke KPU. KPU membuka pendaftaran caleg DPR dari tingkat kabupaten kota hingga pusat mulai 1 sampai 14 Mei 2023. Setelah 10 hari dibuka, baru PKS dan Hanura yang mendaftarkan kader mereka ke KPU yakni pada 8 dan 10 Mei 2023. Kamis, 11 Mei 2023, giliran PDI Perjuangan dan Partai Nasdem mendaftarkan bakal caleg mereka. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berdoa dan memotong nasi tumpeng sebelum menyerahkan berkas pendaftaran bakal caleg untuk pemilu 2024 ke KPU. Momen ini dihadiri pengurus DPP dan disaksikan 38 Dewan Pimpinan Wilayah dari 38 provinsi di Indonesia. Prananda Surya Paloh menjelaskan secara komposisi partainya memenuhi kuota calon legislatif perempuan 30%. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera II Partai Nasdem Willy Aditya menyebut politisi berada di posisi terbanyak yang mendaftar sebagai bakal caleg disusul mantan birokrat, peneliti, dan akademisi. Prananda menambahkan target Nasdem menjadi partai dua besar atau punya sekitar 100 kursi di DPR RI pada pemilu 2024. 2 kali pernah ikut pemilu jadi batu loncatan penting bagi Nasdem untuk berlaga di pesta demokrasi tahun depan. Bakal caleg yang didaftarkan Partai Nasdem pada pemilu 2024 didominasi petahana dengan rentang usia 55 hingga 60 tahun. Di sisi lain, Nasdem bakal memaksimalkan peran anggota organisasi sayap untuk memperoleh suara generasi muda. Sementara itu, kader dan simpatisan PDI Perjuangan menggelar parade kebudayaan dengan membawa lambang Pancasila yang dipegang pasukan pengibar bendera. Di bagian tengah barisan tampak Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto naik andong bareng Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah. Rombongan membawa berkas pendaftaran bakal caleg dan diterima langsung Ketua KPU Hasyim Asyari pekan ini. Hasto Kristianto membocorkan daftar caleg PDI Perjuangan diisi berbagai kalangan, dari akademisi, budayawan, hingga Menteri Presiden Jokowi. Dalam daftar itu, ada nama Ketua DPR RI Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Hasto mengatakan kinerja Puan yang baik membuatnya kembali dicalonkan sebagai caleg 2024. Sejumlah nama artis yang muncul dalam daftar bakal caleg antara lain Rano Karno, Krisdayanti, Denny Cagur, Lucky Perdana, dan Once Mekel. Selain itu, ada sejumlah pakar hukum yang bergabung dengan PDI Perjuangan, salah satunya Roni Talapesi yang dikenal sebagai pengacara Richard Eliezer dalam kasus Verdi Sambo. Hasto Kristianto ogah membeberkan detail daftar bakal caleg. Yang jelas, PDI Perjuangan telah melengkapi seluruh syarat administrasi pendaftaran. Para caleg dari PDI Perjuangan dipersiapkan secara matang untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Pertanyaan yang kemudian muncul, bagaimana peluang bekas napi koruptor di pemilu tahun depan? Pengamat pemilu dan koordinator Komite Pemilih Indonesia Jairi Sumampau mengulas mantan napi koruptor maju menjadi bakal caleg memang tidak dilarang. Bekas koruptor mengikuti kontestasi pemilu tidak bertentangan dengan undang-undang. Disinilah peran penting parpol dalam memilah bakal caleg yang bebas dari masalah. Aturan ini sebenarnya bisa dibuat dari internal parpol itu sendiri. Ia mengusulkan parpol mengistirahatkan kader bekas koruptor selama 5 atau 10 tahun, baru kemudian dicalonkan kembali. Ini tergantung kebijakan masing-masing parpol.
Di sisi lain, publik dapat memberi masukan soal nama-nama yang dianggap memiliki rekam jejak buruk. Cara itu dapat dilakukan setelah KPU membuka akses kepada masyarakat. Dalam daftar caleg sementara, nama dan profil mereka bisa diakses sehingga publik mampu mengidentifikasi dengan cermat. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini meminta KPU segera membuka akses data dan profil bakal caleg agar pemilih tak kesulitan mengidentifikasi para kandidat. Ini penting untuk membangun interaksi yang lebih solid dengan masyarakat, bukan mengandalkan pencitraan atau hal yang bersifat simbolis. Keterbukaan KPU akan menjadi penyaring bagi caleg-caleg yang bermasalah. Titi Anggraini yakin KPU dan Bawaslu akan terbantu berkat kontrol dari masyarakat. Akses dari KPU memungkinkan publik makin hati-hati dalam membuat pilihan politik. Meski napi bekas koruptor boleh melenggang di pemilu 2024, masyarakat dalam membuat pilihan akan ditopang banyak pertimbangan berdasarkan informasi yang memadai. Sekian headline liputan6.com. Saya Wayan Diananto undur diri, sampai jumpa.